Al-Faqihpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa pada kesempatan ini di channel Al-Faqihpedia. Semoga siapapun yang saat ini menyaksikan video ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, serta dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Habib Umar bin Hafidh dalam kunjungan safari dakwahnya kemarin ke Indonesia memberikan banyak nasihat kepada kita semua melalui ceramah beliau. Di antara isi ceramahnya, dalam video ini kita akan menyampaikan 3 wasiat Habib Umar bin Hafidh yang penting untuk kita amalkan. Yang pertama, keutamaan sholat subuh dan memakmurkan waktu pagi. Habib Umar bin Hafidh menyampaikan sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh sebagai berikut. Man sholla subha fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan atau perlindungan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Di antara hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan zikir di waktu pagi, adalah pahala haji yang sempurna. Dan pahala tersebut menjadi berlipat ganda karena mengajak orang lain untuk turut serta melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis berikut, man sholla sholata subhi fi masjidi jama'atin yathbutu fihi hatta yusolliya subhatad duha kana ka'ajri hajin au mu'tamarin taman hajjatuhu wa umratuhu. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Allah menjadikan hadirmu di masjid di waktu pagi dan petang sebagai penyebab datangnya jamuan kenikmatan di hari kiamat. Dan di antara keutamaan memakmurkan waktu di pagi hari adalah waktu yang berkah untuk berdoa dan waktu yang setiap kebaikan bernilai jihad di jalan Allah. Yang kedua, pentingnya menguasai surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setiap mukmin wajib menguasai bacaan surat Al-Fatihah karena surat tersebut terus dibaca dalam solat. Bagaimana mungkin solat kita sempurna kalau bacaan surat Al-Fatihahnya masih keliru? Al-Fatihah juga dapat dijadikan sebagai ruqyah atau pengobatan bagi siapa saja yang mengimaninya. Dan hendaknya kita sering mengulang-ulang surat-surat yang pendek dan banyak manfaatnya. Antara lain, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran, seperti dalam hadis berikut. An Abi Darda'i anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an qala qul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Qur'an. Dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 1922. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas yang merupakan benteng dari kejahatan. Surat Al-Falaq dan An-Nas disebut mu'awwidhatan, yaitu dua surat berisi permintaan perlindungan. Surat Al-Falaq dan An-Nas juga dapat dijadikan bacaan ruqyah, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal janni wa ainil insani hatta nazalat mu'awwidhatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari jin dan ain atau mata hasad manusia sampai turun dua mu'awwidhatan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika keduanya turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Yang ketiga, menuntut ilmu dengan niat yang benar karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihis sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahullahu an-nar. Barang siapa menuntut ilmu untuk menyaingi ulama atau untuk berdebat dengan orang bodoh atau supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2654. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi 3 wasiat dari Habib Umar bin Hafidh dari sekian banyak wasiat beliau saat safari dakwah di Indonesia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan berkah dari wasiat beliau. Sebelum ditutup, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga siapapun yang like video ini dan subscribe, Allah permudah segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.